Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'da. Teman-teman sekalian, pada pelajaran pada kali ini yaitu kitab Amsilatut Tasrifiyah yang insyaallah akan kita pelajari dan mohon untuk bisa dipahami, dan bila mana ada hal-hal yang belum paham mohon ditanyakan. Materi kali ini adalah materi untuk UAS nanti dan mohon dicatat dengan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Semoga pelajaran yang nanti kita pelajari bisa memberikan kepemahaman dan memberikan keberkahan, kemanfaat bagi kita dan dini wa dunya wal akhirah. Ala dini wa ala kulli shay'in zikri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini adalah bab keempat, fi'il sulasi mujarrad. Teman-teman semuanya, kita sudah di kelas 7 rumah mempelajari apa itu bina sahih, apa itu bina mudha'af, apa itu bina apa itu bina yang lain, ajwaf, naqis, lafik, mahmuz, mafruq dan lain sebagainya. Tentu kita sudah bisa memahami hal-hal yang sudah pernah kita pelajari. Baik, kita langsung menuju ke materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu bab keempat fi sulasi mujarrad. Bab keempat sulasi mujarrad ini diawali dengan fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu dengan dibaca ain fathah, atau dengan dibaca fathah pada ain fi'ilnya, yaitu pada fi'il madhi. Kemudian dibaca dhammah pada fi'il mudhari'nya. Ini ciri khas daripada bab keempat ya. Oleh karena itu sangat harus dipahami. Apa ciri daripada bab 4? Ciri daripada bab 4 itu adalah dengan dibaca fathah ain fi'ilnya pada fi'il madhi dan dibaca dhammah pada fi'il mudhari'nya. Itu ciri daripada bab keempat. Baik, kita scroll ke bawah. Ada lafaz adha. Adha ini binanya mudha'af. Kenapa disebut bina mudha'af? Karena adha sendiri asalnya adalah adodo. Adodo yang dotnya ada dua, kemudian daripada mudha'af. Apa arti daripada mudha'af? Mudha'af itu artinya adalah berlipat ya, berlipat atau ganda. Jadi kalau ada dalam bahasa keseharian kita, ganda itu biasanya disebut kembar kalau dalam istilah kekeluargaan. Kemudian selanjutnya ada lafaz wajila, disebut sebagai bina misal wawi. Kenapa? Karena pada pak fi'il di fi'il mudhari apa fi'il madhi ada wawu atau yang disebut sebagai huruf ilat. Huruf ilat ada berapa? Ada 3, alif, wawu, ya. Namun oleh para ulama yang sering digunakan huruf ilat itu adalah ya dan juga wawu. Sedangkan alif atau hamzah itu disebut sebagai bina mahmuz, yaitu seperti contoh pada lafaz asima. Asima ya'samu isman. Asima pada pak fi'ilnya terdapat hamzah, maka disebut sebagai mahmuz fa. Ketika berada di ain disebut sebagai mahmuz ain. Ketika berada di lam fi'il maka disebut sebagai mahmuz lam. Oke teman-teman semuanya, saya kira untuk masalah bina saya kira teman-teman insyaallah udah pada paham karena sudah bisa mempelajari. Bagi yang masih lupa-lupa, ya kiranya untuk mengulas pelajaran yang sudah dipelajari. Baik, kita langsung menuju ke materi ya teman-teman semuanya. Baik, di sini sudah dicantumkan daripada arti semua yang ada di bab 4 ini. Kayak contoh alima. Alima ini satu orang laki-laki telah mengerti. Alima ini artinya mengerti. Namun ketika dia dibenturkan, ditempatkan pada fi'il madhi, maka maknanya menjadi satu orang laki-laki telah mengerti atau mengetahui. Ini makna detailnya teman-teman. Kalau makna Jawanya
Nah ini wis weruh sapa lanang siji. Kemudian ada lafadz addo. Addo ini maknanya menggigit. Ketika masuk kepada fi'il madhi, maka satu orang laki-laki telah menggigit. Lantas bagaimana kalau masuk kepada fi'il mudhari? Kalau masuk kepada fi'il mudhari, maka ya tinggal menyesuaikan bahwa fi'il mudhari tersebut memiliki dua arti kandungan. Apa? Yaitu zamanul hal wa zaman istiqbal. Berarti kalau diartikan addo artinya menggigit, berarti satu orang laki-laki sedang atau akan menggigit. Nah, begitu maknanya. Silakan teman-teman dibaca dan dihafalkan arti daripada kosakata bahasa Arab yang sudah diterakan di dalam kitab Amsilatut Tasrifiyah. Melanjut kepada halaman sebelahnya, yaitu rumus praktis menghafal. Nah, di sini ada kata-kata rumus praktis menghafal. Jadi untuk menghafal runtutan wazan-wazan fi'il di atas atau bab 4 ini, dengan mudah Anda bisa menghafalkannya kata yang bergaris di bawah ini. Nah, ini nih, salah satu translate untuk kita bisa memahami. Aldo adalah kakaknya Wajih. Arya bisa khotbah habis Ustadz Rodi mengajarinya. Mas Asko siap melakukan kewajibannya. Kang Ko Wiem dan Kang Rowi sholat asar, sedangkan coba istrinya dikabari. Maksud daripada kalimat-kalimat ini adalah keterangannya di bawah ini nih. Al yang dari awal ini Aldo, ini artinya adalah alima. Ad adalah artinya addo. Waj artinya adalah wajila. Ya tinggal bagaimana sih teman-teman menghafalkan. Kalau saya dulu tinggal ya menghafalkan saja fa'ala, alima, addo, wajila. Jadi dihafalkan awalnya Madinah saja. Sedangkan untuk mudhore, masdar dan seterusnya itu mencocokkan dengan terbiasa. Baik teman-teman, di sini kita masuk ke penjelasan ya. Untuk masuk ke penjelasan. Ciri dalam bab ini adalah terbacanya kasroh ain fi'ilnya ketika berbentuk madhi dan terbaca fathah ketika berbentuk mudhari. Seperti yang tadi di awal Ustaz sudah jelaskan bahwa fi'il mudhari dan fi'il madhi memiliki ciri khas sendiri dari setiap bab. Nah, gitu. Apalagi di bab 4 ini kan fi'il madhinya fathah, fi'il mudhari'nya dhammah. Fa'ala yaf'ulu ya kalau tidak salah. Coba kita lihat lagi. Nah, ini fa'ala yaf'ulu hampir sama dengan hampir sama dengan bab 2 ya, bab pertama ya. Cuman yang membedakan di dalam bab 4 ini mereka tidak ada isim alatnya. Nanti kenapa sih tidak ada isim alatnya? Nanti kita bahas di belakang. Oke, mari kita masih masuk ke materi penjelasan daripada bab 4 ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Bab ini sama dengan bab pertama dan kedua. Nah ini, yaitu sama-sama menjadi pokok bab dikarenakan berbeda-bedanya harokat dalam bentuk madhi dan mudhari'nya serta banyaknya terlaku. Selain itu, kebanyakan kalimat fi'il yang masuk dalam bab ini berbentuk fi'il lazim. Ayo, masih ingat nggak fi'il lazim dalam pentasrifi ya, dalam ilmu shorof fi'il itu ada dua kriteria, ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan kepada objek, seperti contoh ja'a zaidun, telah datang siapa zaidun, zaid telah datang. Nah, ada yang disebut sebagai fi'il muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi itu fi'il yang membutuh kepada sasaran. Dalam ilmu nahwu disebutkan fi'il yang butuh kepada maf'ul. Fi'il butuh kepada fa'il. Fa'il butuh kepada maf'ul atau objek atau sasaran. Contohnya seperti doroba zaidun. Nah, kalimat pada doroba yang artinya memukul siapa zaid. Zaid memukul. Memukul kepada siapa? Butuh kepada objek, butuh kepada sasaran. Maka disebutkan amron kepada Umar.
Amron kepada Umar. Nah, perhatikan teman-teman, di awal-awal kita sudah pernah menjelaskan bahwa fi'il lazim itu kebanyakan ditandai dengan seluruh anggota tubuh. Sedangkan kalau fi'il muta'addi, mereka kebanyakan ditandai dengan sebagian daripada anggota tubuh. Seperti tadi kalimat doroba. Doroba itu memukul dengan tangan, maka tidak seluruh anggota ikut juga memukul kan. Berbeda dengan lafadz koma atau ja'a, datang, maka seluruh anggota tubuh daripada Zaidun itu datang, tidak hanya tangannya saja. Baik, kita lanjutkan. Mana tadi? Hal ini disebabkan karena kalimat fi'il yang ada dalam bab ini banyak yang menunjukkan makna sifat konstan atau permanen. Sifat yang baru atau disebut sebagai bahasa inteleknya temporal, dan beberapa macam warna seperti lafadz fariha. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa di materi ini yang kita baca ini adalah menunjukkan makna sifat konstan atau permanen, sifat yang baru, dan beberapa macam warna seperti lafadz fariha. Kita scroll ke bawah. Fariha yafrahu marido yamrodu. Fariha itu yang setahu kita yang maknanya menunjukkan mana bunga atau senang, itu tidak sesuatu yang tidak menunjukkan sebuah makna sifat. Sifat yang permanen atau sifat yang baru. Seperti lafadz fariha ini kan sesuatu sifat yang baru, bukan sifat yang permanen. Tidak ada ceritanya orang yang setiap harinya bahagia. Kadang juga mereka diliputi rasa cemas, rasa galau, rasa gabut, rasa mager, dan ya rasa-rasa yang kadang rasa itu berubah-berubah. Oke, kita lanjut. Seperti marido yamrodu, nggak ada orang permanen dia disebut marid, orang sakit mulu, nggak ada. Mesti ada di mana dia juga akan sembuh. Namun kita lanjut ya teman-teman. Namun ada pula yang menunjukkan makna muta'addi seperti lafadz alima. Sebelum saya baca, lafrahu yafrahu atau fariha Zaid. Zaid telah bahagia. Kita ngomong sama teman, Zaid lagi senang, Zaid bahagia banget hari ini. Atau sakit, ini disebut sebagai fi'il lazim. Orang walaupun kadang-kadang sakit apa sih? Nah, itu betul penjelasan. Itu bisa diarahkan kepada tamyiz. Tamyiz itu penjelasan dari makna yang masih samar. Beda kalau roknya ditasydid, marrada yumarridu ya. Kalau marrada menyakitkan, kalau marido sakit. Zaid sakit, tapi kalau marrada menyakitkan siapa? Zaidun amran. Jadi Zaid ini menyakiti kepada Amr. Kalau tulisannya marido Zaidun, maka itu disebut sebagai fi'il apa? Lazim. Zaid sakit. Sakit apa? Maka itu disebut sebagai marido Zaidun apa begitu ya. Zaid sakit. Orang ngabarin Zaid sakit. Tidak ada kemudian objek sasaran Zaid sakit apa, tapi diganti menggunakan sebuah arti pertanyaan. Pertanyaan sebagaimana? Zaid sakit. Sakit apa? Sakit hati, sakit panas, semisal begitu ya. Ini dari sisi bahwa lafadz yafrahu, marido, ini mereka semuanya fiil lazim ya. Fiil lazim. Kemudian ya, rata-rata. Namun ada pula yang menunjukkan makna muta'addi seperti alima. Alima itu mengetahui ya. Namanya orang mengetahui, yang namanya orang alim itu ya tidak semuanya, atau bisa disebut hanya akal dan hatinya, tidak seluruh anggota tubuh mengikuti atau mengetahui apa yang diketahui oleh hati dan pikiran. Rata-rata kalimat fi'il yang terdapat dalam bab ini, selain yang telah diuraikan di atas, juga banyak menunjukkan terhadap makna penyakit, kesedihan, perhiasan, dan kebahagiaan. Contoh, marido, hazina, sakima. Marido maknanya sakit, hazina maknanya susah,
Sakima mananya ya hampir sama dengan marido, dan lain sebagainya. Makna penyakit dan kesedihan meski juga terdapat dalam bab-bab lain. Namun, yang paling mendominasi terkait dua makna itu adalah bab ini. Untuk warna, cacat atau aib dan perhiasan hanya terdapat pada bab ini. Dalam uraian tadi disinggung terkait makna perhiasan. Yang dimaksud dari hal tersebut adalah sebuah tanda yang tampak yang menunjukkan terhadap sebuah cacat yang terdapat pada tubuh hewan, sebagaimana contoh lafaz sola'a. Semua bina dapat masuk dalam bab ini. Yang paling berbeda terhadap bab lainnya adalah tidak adanya isim alat, karena bab ini hanya khusus terhadap pekerjaan batin yang sehingga biasa dinamakan dengan af'alul qulub. Apa af'alul qulub? Yaitu tadi pekerjaan batin. Al-babur rabi', coba ini ada beberapa catatan di bawah. Al-babur rabi' fi'lun yaf'ul bi kasri'an fil madhi wa fathiha. Fababul mudhari' qadamu al-khamis. Saya kira ini ya penting juga, tapi yang paling penting adalah yang sudah tadi kita pelajari. Oke, kita kembali dan masuk ke pembahasan lafadz. Lafadz alima merupakan fi'il muta'addi yang sampai pada dua subjek. Kalimat ini merupakan bagian dari af'alul qulub. Apa tadi af'alul qulub? Fi'il-fi'il yang menunjukkan makna pekerjaan batin, ya, yang memberikan faedah akan makna yakin. Namun terkadang juga berfaedah untuk menunjukkan makna persangkaan, seperti contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in 'alimtumuhunna mu'minat. Arti dari contoh ini adalah maka jika kamu semua telah mengetahui terhadap keimanan mereka. Dalam penggalan ayat ini, lafadz alimtumuhunna mengarah pada arti yakin. Fa in 'alimtumuhunna, maka jika kamu semua telah mengetahui terhadap keimanan mereka, mukminatin, bahwasanya mereka orang-orang yang beriman. Nah, itu arti. Jadi kalimat firman Allah yang berbunyi alim tumuhuna ini menunjukkan arti yakin. Untuk mana persangkaan dan ragu itu asalnya muncul dari in syartiyah, bukan berasal atau timbul dari lafadz alim tumuhunna. Jadi alim tumuhun ini maknanya variabel, bisa menunjukkan makna yakin, bisa menunjukkan makna prasangkaan, dan juga bisa makna menunjukkan kata ragu. Namun hal itu ditengarai oleh kalimat yang menyandinginya. Kalimat alim tuhumun ini kan yang bersanding dengan kalimat atau lafadz in. Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa di dalam alim tumuhunna ini ada in syartiyah, hingga kemudian memiliki makna persangkaan dan ragu muncul dari in syartiyah, bukan dari murni lafadz alim tumuhunna sendiri. Bisa dipahami ya? Jadi alim tumuhunna itu arti secara kamusnya alim kan mengerti, ya, mengerti. Nah, mengerti, kita mengerti seseorang itu kan bukan hanya proses dari akal, namun juga akan diterima oleh hati dan berbuah sebuah keyakinan. Nah, maka bila mana alim tumuhunna ini disandingkan dengan lafadz in, maka makna itu juga akan memberikan makna prasangkaan, dan prasangkaan itu muncul daripada ke hati. Begitu pula dengan ragu-ragu, itu juga muncul di dalam hati. Oke, saya kira makna atau pembahasan pada session kali ini, bila mana belum ada atau belum paham, bisa ditanyakan. Untuk makna prasangkaan ini sudah ya. Namun terkadang arti atau makna persangkaan bisa muncul atau berasal dari lafadz alim tumuhunna
Sebab tidak ada nada satu orang pun yang bisa mengetahui keyakinan seseorang karena iman itu tempatnya di dalam hati. Hal ini bisa diarahkan ke arti persangkaan atau dzon dengan memakai perantara prasangkaan yang kuat. Jadi teman-teman, lafadz alimtumuhunna ini juga bisa diarahkan kepada keyakinan jika bahwa alur cerita daripada kalimat yang Allah firmankan itu memiliki praduga atau dugaan yang sangat kuat. Jadi kayak kita membaca sebuah novel, membaca sebuah cerita yang kemudian kita masuk kepada sebuah kalimat-kalimat yang ternyata mereka itu demikian. Ternyata mereka itu demikian. Nah, prasangkaan itu kalimat-kalimat kita yang kalimat-kalimat yang ada di dalam novel yang kemudian kita tafsiri dengan praduga, dengan keyakinan, dengan perasaan kita, hingga kemudian kita memberikan sebuah kesimpulan bahwa kita yakin bahwa arti atau kesimpulan daripada novel yang kita baca adalah demikian-demikian, itu yang disebut sebagai keyakinan atau keraguan. Lantas bagaimana kita bisa memunculkan sebuah perspektif atau kesimpulan alimtumuhunna itu menggunakan makna yang bagaimana? Ya tinggal lihat alur daripada cerita tersebut. Baik, kita kembali. Lafadz alima yang memakai maknanya lafadz arafa. Alima ini maknanya mengetahui. Arafa ini juga maknanya sama, tapi lebih spesifik. Arafa tahu, kalau arafa ini cuman tahu doang, tapi alima dia lebih dalam. Mohon maaf ya, saya balik lagi. Lafadz alima yang memakai maknanya lafadz arafa hanya sampai terhadap satu objek saja, sebagaimana contoh berikut. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi ada kalimat-kalimat seperti lafadz alima menggunakan makna arafa, namun cuman satu objek saja. Baik, kita coba di kalimat 3. Fi'lun yata'adda ala maf'ulan. Alima ini fi'il yang membutuhkan dua maf'ul, yaitu min af'alil qulub wa yufidu al-yakin. Dia tergolong daripada af'alul qulub, karena orang disebut alim itu bukan hanya kepada alim kepada otaknya, tapi juga alim kepada hatinya. Dan juga alimah ini berfaedah keyakin. Waqad yufidu ar-rujhan, dan juga terkadang dia memberikan sebuah faedah makna ar-rujhan. Rujhan itu unggul ya. Sebagaimana firman Allah, fa in alimtumuhunna mu'minat. Maka engkau mengetahui mereka itu orang-orang mukmin, orang-orang yang memiliki iman. Atau bisa jadikan fa in alimtumuhunna, maka sesungguhnya engkau meyakini bahwa mereka orang-orang yang memiliki keimanan. Wal muradu fa in tayaqanu imanahum fa alamtumuhunna lil yakin huna. Wadhan aw syak ja'a min insyarati. Ini tadi penjelasan yang ada di atas ya. Oke teman-teman, kesimpulannya daripada teks tadi bahwa lafadz alima itu bila memakai makna arafa maka cuman terhadap satu objek saja. Satu objek itu ya berarti satu makna gitu, tidak beralih, tidak memakai kalimat atau makna-makna yang lain gitu. Tidak bisa menggunakan makna yakin, tidak diarahkan kepada makna ragu-ragu, prasangka, dan lain sebagainya. Nomor 2, lafadz wajilah. Dari apa yang dijelaskan oleh Al-Sayrafi bahwa wawu yang terdapat pada lafadz yaujalu, wajilah yaujalu, itu diganti menjadi alif, yang sehingga akan menjadi yajalu. Hal ini juga terlaku untuk lafadz-lafadz yang menyamainya, sebagaimana sebagian dari pakar shorof yang mengganti huruf ya yang terdapat pada fi'il mudhari yang terletak di antara ya yang terbaca fathah dan mengganti fathah menjadi alif, seperti contoh ya basu. Maksud kata-kata ini teman-teman kan pernah tuh ya di dalam kaidah shorofiyah atau di awal-awal ada
bila mana ada huruf ilat yang jatuh setelah fathah, maka wajib diganti menjadi alif. Nah, lafadz wajila yaujalu itu wawunya wawunya jatuh setelah alif, maka wajib diganti. Lah, kok bisa padahal dia tuh sukun? Asalnya dia nggak sukun. Ya bisa yaibasu. Asalnya adalah yaibasu atau yaujalu, itu ya tetap asalnya semacam itu, cuman melihat daripada fi'il madina yang berharokah, maka diganti menjadi alif. Pendapat ini tidak lepas dari komentar ulama lain yang salah satunya adalah Imam Sibawayh. Beliau menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah suatu hal yang terlaku. Ini bertentangannya antara Imam Sibawayh dengan Imam As-Sayrafi kalau nggak salah ya. Mana tadi As-Sayrafi benar. Berbeda halnya dengan apa yang diungkapkan oleh Syekh Abu Ali, yang mana beliau menjelaskan bahwa lafadz wajila yaujalu yang terdapat pada bab fa'ila yaf'alu ini terdapat 4 macam model dialek. Keempat dialek itu adalah dengan menetapkan wawu, mengganti wawu menjadi ya. Kalau menetapkan wawu berarti wajila yaujalu. Kalau mengganti wawu menjadi ya berarti wajila yaijalu, karena sifat huruf ya lebih ringan dibandingkan dengan huruf wawu. Mengganti wawu menjadi alif dengan alasan yang sama, yaitu ringannya alif dibandingkan wawu, berarti kalau diganti wajila yajalu gitu. Kemudian yang terakhir, mengharokati kasroh huruf mudhoro'ah serta dengan mengganti wawu menjadi alif. Saya ulangi, mengharokati kasroh huruf mudhoro'ah berarti wajila yaujalu serta dengan mengganti wawu menjadi alif. Coba kita lihat footnote nomor 5. Di nomor 5 ini ada kejelasan mana ini? Kok kehapus? Bentar. Saya ulangi lagi, mengharokati kasroh huruf mudhoro'ah berarti yu ya, yaujalu ini wajila yaujalu ini diharokati kasroh yu ya. Berarti kalau yu berarti dengan menyesuaikan harokat. Jadi kalau dalam kaidah sorofiyah, kalimat yang sebelumnya kasroh dan setelahnya setelahnya itu wawu, maka harus disesuaikan, berarti yijalu serta dengan mengganti wawu menjadi alif. Mudhoro'ah dibaca kasroh, kemudian mengganti wawu menjadi alif. Mudhoro'ah di dalam yaujalu mana? Ya-nya kan, wawunya diganti menjadi alif, berarti yajalu kalau dibaca. Jadi ini keempat dialek. Namun yang terakhir ini seperti agak janggal juga ya, karena nggak pas juga, karena alif kan jatuh setelah fathah, doma jatuh setelah doma sandingannya dengan wawu, kasroh sandingannya dengan ya. Baik teman-teman, untuk yang ini bisa nanti ditanyakan kalau kalian belum paham. Baik, balik lagi kita lanjutkan ke nomor 3, lafadz mardiyun. Lafadz ini berasal dari lafadz marduwun dengan memakai 2 wawu. Dalam proses terbentuknya lafadz asal tersebut menjadi lafadz mardiyun itu dengan adanya penggantian wawu yang kedua menjadi ya, disamakan dengan fiilnya. Berarti wawu yang kedua menjadi ya, berarti marduyun. Nah, begitu ya. Selain dari alasan tersebut, juga ada faktor lain yang menyebabkan pergantian tersebut. Alasan tersebut adalah sebab terbacanya kasrah sebelum wawu kedua. Hal ini terlaku sama antara yang berbentuk mabni fa'il ataupun mabni maf'ul. Setelah proses itu barulah wawu yang pertama diganti menjadi ya, sebab huruf ini berkumpul dengannya yang berada setelahnya.
Proses pengilalan ini merupakan ungkapan yang fasih sesuai yang terdapat dalam Al-Quran, sebab isim maf'ul itu dianggap lebih utama jika mencocoki terhadap fiilnya. Namun juga perlu diperhatikan hal-hal di atas itu terlaku selagi kalimat fiil yang dibaca kasrah itu ain fiilnya, bukan berupa huruf wawu. Nah ini teman-teman, di nomor 6 ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, mardiyun asalnya adalah marduun, di wawa ini kulibat asalnya ya an hamlan ala fi'li. Wawu yang kedua menjadi ya karena menyamakan kepada fi'ilnya, karena sungguhnya ia atau lafaz mardun ini pergantian tuklabu fihi fi kasri ma qabla saun bunya lil fa'il. Ya, intinya kurang lebih apa yang ada di sini itu adalah terjemahannya. Kemudian lafadz makwiyun. Lafadz makwiyun ini asalnya atau dari makwiyun ini nanti di bawah ya. Lafadz ini merupakan isim maf'ul dari lafadz qawiyah. Isim maf'ul dari lafadz, bukan isim maf'ul ya. Lafadz ini merupakan dari fi'il madi dari lafadz qawiyah. Mohon maaf ini tulisannya mohon diganti teman-teman. Asal dari lafadz ini adalah lafadz makwuwun. Makwiyun asalnya adalah makwuwun. Proses terbentuknya lafadz makwuwun menjadi lafadz makwiyun itu dengan tergantikannya wawu yang berada di akhir kalimat menjadi ya. Hal ini disebabkan karena keberadaannya di akhir kalimat dan adanya 3 wawu yang berkumpul yang akhir akan terbentuk lafadz makwuyun. Kemudian setelah proses tersebut akan menyebabkan berkumpulnya wawu yang menyandang dengan ya, yang menuntut untuk adanya pergantian wawu. Wawu itu menjadi ya. Saya ulangi teman-teman ya, biar ini juga memahamkan, saat sedikit demi sedikit harus dipahami. Saya ulangi dari awal. Makwiyun, lafadz ini merupakan fi'il madhi dari lafadz qawiyah. Ini bukan isim maf'ul ya. Kalau isim maf'ul itu kalau makwiyunnya isim maf'ul dari fi'il madhi qawiyah ya. Lafadz ini merupakan isim maf'ul dari lafadz atau dari fi'il madhi qawiyah. Yang dimaksud qawiyah ini fi'il madhinya. Kalau makwiyun ya benar isim maf'ulnya. Asal dari lafadz ini adalah makwuwun ya. Makwiyun asalnya makwuwun. Proses terbentuknya lafadz makwuwun menjadi lafadz qawiyah itu dengan nih perhatikan, tergantikannya wawu yang berada di akhir kalimat menjadi ya. Berarti makwuwun menjadi makwuyun ya. Makwuwun menjadi makwuyun. Silahkan bisa ditulis menjadi ya. Nah ini alasannya, disebabkan karena keberadaannya di akhir kalimat dan adanya 3 wawu yang berkumpul yang akhirnya akan berbentuk lafadz makwuyun. Nah ini setelah ada pengilalan dari makwuwun menjadi makwuyun dengan apa alasannya? Alasannya ada 3 wawu yang berkumpul yang berada di akhir. Kemudian setelah proses tersebut akan menyebabkan berkumpulnya wawu yang menyandang dengan ya, yang menuntut untuk adanya pergantian wawu itu menjadi ya. Jadi ada wawu, perhatikan teman-teman di sini ya. Di sini tuh ada 2 wawu. Wawu yang kedua yang sukun ini bertemu dengan ya, yang mengakibatkan wawu yang kedua ini diganti menjadi ya. Ya, diganti menjadi ya. Setelah itu dhammah yang disandang oleh wawu yang pertama makwuyun itu pertama diganti menjadi kasroh supaya ya terselamatkan dari pengilalan kembali. Jadi keberadaan daripada wawu kan tadi diganti ya makwuyun, kemudian wawu yang sukun itu diganti menjadi ya lagi. Berarti makwuyun karena diidghamkan. Wawunya diganti menjadi ya, kemudian ya-nya diidghamkan ke yang ya kedua menjadi makwuyun. Kemudian wawunya diganti menjadi ya. Setelah itu dhammah yang disandang oleh wawu yang
Pertama jika ada menjadi kasroh. Jadi sebelum wawu yang pertama yang menjadi harokat dhamma itu wawunya di kasroh dulu, berarti wiyun. Nah, begitu ya. Supaya apa? Supaya ya terselamatkan dari penghilangan kembali. Jadi biar tidak terjadi penghilangan kembali, apa? Yaitu jadi menjadi ya. Jadi kalau nanti jadi ya maka yiyun. Nah, begitu. Akhirnya kumpul nih 3 huruf ya, dibuang satunya menjadi maktiyun. Nah, ini nanti akan mengakibatkan hilangnya kemurnian daripada isim maf'ul. Tidak ada tanda-tanda isim maf'ul. Maka hasil dari beberapa tahap proses tadi adalah lafadz maghwiyun dengan diidghamkannya ya kedua ke yang ketiga. Oke, di sini ada beberapa kasus yang terjadi di dalam bab 4 ini. Yang pertama adalah dalam pembahasan ilmu tasrif, mengapa bab fa'ila yaf'alu lebih didahulukan dari pembahasan fa'ula yaf'alu. Nah, ini ada beberapa jawaban, silakan teman-teman semuanya baca. Insyaallah akan dibahas dalam soal beberapa ya. Oke, kita lanjut ke bab yang kelima. Bab yang kelima insyaallah besok kita lanjutkan. Mari kita tutup pelajaran pada sesi kali ini. Bila mana ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Saya kira untuk dipelajari berulang-ulang kali, karena pemahaman di dalam mempelajari ilmu shorof memang tidak semudah daripada mempelajari ilmu-ilmu yang lain, karena butuh ketelatenan, butuh kerajinan dan juga kedisiplinan. Insya Allah dibarokah daripada kita semangat belajar, insya Allah akan dimudahin. Sekali lagi, bila ada teman-teman dari materi ini yang tidak paham atau belum paham, bisa ditanyakan di mana dan bisa dilingkari atau ditulis. Baik, mari kita tutup pelajaran pada sesi kali ini. Semoga bisa memberikan kemanfaatan, keberkahan fi dini wa dunya wal akhirah. Syai'ul lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.